Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita hari ini ketemu lagi ya. Berhubung Kak Ginanya lagi sakit, jadi saya diminta untuk mengganti Kak Gina membahas TO2 kimia ya. Ya, jadi Kak Ginanya lagi sakit. Oke, kita bahas dari soal nomor 31 ya. Tembaga yang terdapat di alam terdiri dari dua isotop yaitu 65Cu dan 63Cu. Kemudian diketahui ya bila massa atom relatif tembaga atau AR dari tembaga itu sebesar 63,5, berapakah persentase isotopnya masing-masing? Jadi berapa persentase isotop 63 dan berapa persentase isotop 65? Nah, langkah pertama adalah kalian buat dulu ya penjumlahan persentase dari tiap isotop ya. Jadi persentase isotop 65Cu tambah persentase isotop 63Cu itu totalnya sama dengan 100%. Ingat ya, isotop itu kalau ada dua ya total atau tiga atau empat ya itu totalnya pasti sama dengan 100%. Nah, kemudian karena kita belum tahu berapa masing-masing persentasenya, ya kita misalkan dulu ya yang 65Cu misalkan sebagai A persen, ya misalkan sebagai A persen, berarti yang 63Cu itu persentasenya adalah 100 kurang A persen ya. Jadi yang 65Cu kita misalkan A, otomatis yang 63Cu jadinya 100 kurang A. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam rumus ArCu sama dengan persen isotop yang pertama kali massa atom Cu yang pertama tambah persen isotop yang kedua kali massa atom yang kedua. Oke, ya. ArCu di soal tadi 63,5 ya, itu sama dengan persen isotop yang pertama ya, anggap aja yang pertama itu yang 65 ya, ini berarti adalah A, maka di sini jadi A. Ya, persennya adalah A. Kemudian massa atomnya itu yang di angka di bagian kiri atas itu 65. Jadi A kali 65. Ini. Nah, kemudian tambah 100 kurang A. Kenapa 100 kurang A? Karena persen isotop yang kedua atau persen isotop dari 63Cu itu adalah 100 kurang A ya. Kita masukkan 100 kurang A ya, dikalikan dengan massa atomnya. Massa atomnya adalah 63. Ini adalah 63. Nah, kemudian 63 itu saya kali silang sama 100 ya. Jadinya adalah 6.350. Ini ya. Kemudian A saya kalikan dengan 65 itu jadinya adalah 65A. Kemudian 63 saya kalikan dengan 100 jadinya adalah 6.300. 63 kali min A itu sama dengan min 63A gitu ya. Kemudian 65A kurang 63A itu saya saya di ruas kiri saya tempatkan. Terus 6350 sama 6300 itu saya kurangin juga. Jadi dapatnya 2A sama dengan 50. Jadi A-nya sama dengan 25. Nah, apa itu A? A itu adalah persen isotop 65Cu. Jadi di sini A-nya adalah 25%. Otomatis di sebelah kanan itu adalah 75%. Jadi kesimpulannya adalah persentase isotop 65Cu dan 63Cu berturut-turut adalah 25% dan 75%. Maka jawabannya yang E. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 31. Silakan tanya kalau ada pertanyaan. Rafli, ada pertanyaan nggak Rafli? Enggak, Kak. Tarisa, ada pertanyaan?
Enggak, Kak. Maharanti. Enggak, Kak. Widya, ada pertanyaan nggak Widya? Belum ada, Kak. Oke, atau kalian bisa juga ngerjain pakai cara cepet ya. Kayak gini cara cepetnya. Cara cepetnya seperti ini ya. Di sebelah kiri itu ada isotop Cu yang pertama. Di sebelah kanan itu ada isotop Cu yang kedua. Anggap aja yang pertama itu yang massa atomnya 65, yang kedua adalah 63. Kemudian di tengah-tengah itu tulis AR yang diketahui. AR yang diketahui adalah 63,5. Selanjutnya kita cari masing-masing selisihnya ini. Ya. Ini selisihnya adalah 1,5. Kemudian ini juga cari selisihnya adalah 0,5. Selanjutnya kita bagi dengan nilai yang paling kecil, ya, dibagi dengan 0,5, dibagi dengan 0,5. Maka perbandingannya adalah 3 sama 1. Ingat 3 ini kepunyaan Cu yang kedua, ya. 1 ini kepunyaan Cu yang pertama, ya. 3:1 artinya 3 ini sama aja dengan 75%. Sementara 1 ini itu sama aja dengan 25%. Jadi persentase Cu yang 63 adalah 75%, persentase Cu yang kedua, yang pertama atau 65 itu 25%. Ya, ingat ya 3:1. Berarti kan cara mencarinya 3/4 kali 100 sama 1/4 kali 100. Dapatnya 75 sama 25. Ya, seperti itu kalau pakai cara cepatnya ya. Tinggal cari selisih massa atom dengan AR yang diketahui di soal ya, atau massa atom relatif yang rata-ratanya. Ada pertanyaan Raja? Oke, kalau nggak ada saya lanjut, ini saya hapus. Kita ke soal nomor 32. Suatu unsur A memiliki nomor atom 25. Jadi ingat ya, kata kunci soal ini ya, jadi ada unsur A atau atom A, nomor atomnya itu sama dengan 25. Ya. Pertanyaannya, konfigurasi elektron dari ion A yang bermuatan 2+. Ya. Oke, ingat ya, pertama-tama kalian harus bisa menuliskan konfigurasi elektron dari atom netral A. Artinya keadaan awalnya sebelum berubah menjadi ion. Ya. Oke, jadi konfigurasi elektron atom netral A berdasarkan kenaikan tingkat energi orbital, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Nah, kalian lihat yang paling bawah banget ya. Saya ambil contoh 4s2. Jadi angka 4 itu menunjukkan kulit tempat ditemukannya elektron. Kemudian S itu adalah subkulit, dan angka di bagian atas kanan itu adalah banyaknya elektron. Ya, jadi ingat ya, 4 itu atau angka di sebelah kiri itu adalah menunjukkan kulit. Sehingga pada unsur A atau atom A itu elektronnya ada di kulit pertama, ada di kulit kedua, ada di kulit ketiga, dan ada yang di kulit keempat. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kan konfigurasi elektron dari ion A2+. Nah, sekarang kira-kira ion itu terbentuk pada saat kapan atau kenapa bisa terbentuk ion? Jadi, ketika atom netral telah berubah menjadi ion positif, ingat ya, ion positif atau kation, maka yang terjadi adalah atom tersebut telah melepaskan elektron yang berada pada kulit terluarnya. Jadi ingat ya, yang dilepaskan pertama-tama adalah elektron yang terletak paling jauh dari inti atom.
atau yang terletak pada kulit terluar. Nah, sehingga atom A itu akan melepaskan elektron yang terdapat pada kulit keempat karena itu adalah elektron paling jauh atau paling luar. Ya, nah berapa yang dilepaskan? Yang dilepaskan itu digambarkan oleh bilangan muatan. Kalau misalnya 1+ berarti melepaskan 1 elektron. Kalau 2+ berarti melepaskan 2 elektron. Kalau 3+ berarti melepaskan 3 elektron. Nah, sehingga konfigurasi elektron dari ion A2+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Jadi untuk soal nomor 32 jawabannya yang A. Ya. Karena elektron pada 4s itu sudah dilepaskan semuanya atau kedua-duanya. Oke, ada pertanyaan soal nomor 32. Kania, ada pertanyaan Kania? Nggak ada. Akmal, ada pertanyaan Akmal? Enggak, Kak. Ada. Rafli? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, sebaliknya ya. Jadi kalau ion positif atau kation itu kan terbentuk setelah atom netral melepaskan elektron terluarnya. Nah, kalau anion atau ion negatif itu terbentuk setelah atom netral menangkap elektron dari luar. Ya, ingat ya, kalau ion positif terbentuk karena atomnya telah melepaskan elektron. Kalau ion negatif terbentuk karena atomnya telah menerima atau menangkap elektron dari luar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya hapus. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan senyawa-senyawa berikut ini. Jadi ada senyawa CO2 atau gas karbon dioksida, ada sulfur trioksida atau SO3, ada C2H4 atau etena, ada SF4 ya, sulfur tetrafluorida. Nah, pertanyaannya adalah senyawa yang memiliki, ingat pertanyaannya, yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 ya. Rangkap 2 ya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. CO2, ingat ya, atom C sebagai atom pusat berikatan dengan 2O masing-masing di kiri sama di kanan ya. Oke, ikatan yang terjadi antara atom C dengan masing-masing atom O ya, di mana atom C menyumbangkan 2 elektron yang berwarna merah dan atom O juga menyumbangkan 2 elektron yang berwarna biru. Jadi mereka masing-masing menyumbangkan 2 elektron. Demikian juga dengan O yang di sebelah kanan, C menyumbangkan 2 elektron dan O menyumbangkan 2 elektron. Kemudian elektron tersebut dipakai bersama-sama, makanya disebut sebagai ikatan kovalen. Ya. Nah, ingat kalau ada 2 elektron itu setara dengan 1 garis, kalau ada 4 elektron maka setara dengan 2 garis. Jadi pada CO2 itu terdapat ikatan kovalen rangkap 2. 1 benar, 1 benar, 3 pasti benar. Oke, sekarang yang nomor 2. Ya, nomor 2, S berikatan dengan 3O. S dengan O yang pertama atau O yang ada di sebelah kanan itu masing-masing menyumbangkan 2 elektron. S menyumbangkan 2 elektron yang berwarna merah, O menyumbangkan 2 elektron yang berwarna biru. Sehingga terbentuklah ikatan kovalen ya, atau ikatan kovalen biasa lah bahasanya ya. Jadi yang biasa ini maksudnya ketika 2 atom berikatan ya, elektronnya itu berasal dari 2 atom tersebut. Yang atom A menyumbang atau B menyumbang dan dipakai bersama-sama ya. Nah, beda halnya dengan yang atom S dengan 2O di sebelah kiri ya. Kalau kalian lihat ya, elektron yang dipakai berikatan antara S dengan O yang ada di sebelah kiri itu hanya yang berwarna merah. Artinya hanya berasal dari S saja ya, hanya berasal dari S. Nah, makanya beda ini garisnya, tanda panah. Nah, ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Ya, ini namanya ikatan
kovalen koordinasi. Nah, persamaan antara ikatan kovalen koordinasi dengan kovalen biasa adalah mereka sama-sama menggunakan elektron. Ingat ya, dua atom yang berikatan itu sama-sama menggunakan elektron. Ya, bedanya adalah kalau ikatan kovalen biasa, dua atom yang berikatan itu masing-masing menyumbang, ya, si yang pertama menyumbang, yang kedua menyumbang. Sementara kalau koordinasi yang menyumbang cuma salah satunya saja, ya, seperti pada S dengan O yang di sebelah kiri. Nah, nomor 2 juga benar ya, karena kan pertanyaannya kovalen rangkap 2. Ini adalah kovalen rangkap 2. Jadi 2 benar ya. Oke, kalau yang nomor 3 tadi kan benar, tapi coba kita cek. Ingat, antara C sama H di kiri, C sama H di atas, C sama H di atas, dan C sama H di kanan, itu terbentuk ikatan kovalen tunggal. Kenapa tunggal? Karena masing-masing menyumbangkan satu elektron. C menyumbang satu yang berwarna merah, H menyumbang satu yang berwarna biru. Sementara untuk C sama C, ya C sama C itu masing-masing menyumbangkan 2 elektron yang berwarna merah. C di sebelah kiri menyumbang 2, C di kanan menyumbang 2. Jadi pemakaian bersama 4 elektron. Nah, ini terbentuk 2 garis atau ikatan kovalen rangkap 2. Makanya 3 juga benar. Nah, sementara untuk SF4 ya, atom pusatnya S ya, terjadi juga ikatan kovalen. Tapi antara S sama F itu masing-masing cuma menyumbangkan 1 elektron. S menyumbangkan yang berwarna merah ke F dan F juga menyumbangkan 1 yang berwarna biru. Ya, jadi ingat ya, 1 1 jadi 1 garis. Kalau 2 2 2 garis. Kalau 3 3 itu 3 garis ya. Jadi pada SF4 tidak terdapat ikatan kovalen rangkap 2 sehingga untuk nomor 33 jawabannya adalah yang A, 1, 2 dan 3 saja yang benar. Ada pertanyaan untuk soal nomor 33? Alvita, ada pertanyaan Alvita? Enggak, Kak. Naya, ada pertanyaan Naya? Enggak, Kak. Gabriel, ada pertanyaan nggak Gabriel? Ananda, ada pertanyaan Ananda? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada ini saya hapus. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Ya. Senyawa di bawah ini yang memiliki persentase ya, atau persen nitrogen terbesar atau paling banyak adalah ada 5 senyawa di pilihan jawaban A, B, C, D, E dengan masing-masing MR-nya. Oke, sekarang ingat untuk menentukan persentase suatu atom dalam suatu senyawa itu menggunakan rumus ya. Lihat yang pertama, anggap aja atomnya adalah atom A. Berarti persen atom A sama dengan banyaknya atom A dikalikan dengan AR-nya atom A dibagi dengan MR senyawa dikalikan dengan 100%. Ingat ya, atomnya sembarang. Ini kan masih rumus umumnya maksudnya ya. A itu bisa digantikan oleh Cl, bisa O dan sebagainya. Nah, pertanyaan soal ini ya, persentase nitrogen. Berarti kita ganti aja di N. Ya, berarti persen atom N sama dengan banyaknya atom N kali AR-nya atom N dibagi MR senyawa dikalikan dengan 100%. Ingat ya, dari kalau kalian mengerjakan A, B, C, D, E, maka terdapat 2 variabel yang sama, yaitu ARN-nya pasti sama untuk semua senyawa ya. Jadi dari senyawa A sampai E, AR-nya nitrogen itu sama atau tetap. Dan juga angka 100% itu juga adalah variabel yang tetap atau yang sama.
Kalau kalian menghitung semuanya A, B, C, D, E. Ya. Nah, yang berbeda adalah banyak atom N itu berbeda tiap senyawa. Ya. Dari senyawa 1, 2, 3, 4, 5 itu beda-beda. Dan MR senyawa juga berbeda. Maka untuk menentukan ya mana persen atom N yang paling besar atau paling banyak, kalian nggak usah ngitung semua. Ya. Ingat aja, oleh karena nilai AR dari nitrogen dan angka 100% adalah dua variabel yang sama atau tetap, maka untuk melihat persentase nitrogen yang paling besar, cari banyaknya atom nitrogen dibagi dengan MR senyawa yang paling besar. Ingat ya, 1/2 dibandingkan dengan 1/4 itu lebih besar 1/2. Ya. Sorry, 1/2 banding 1/4. Kalau misalnya 1/2 kita kalikan dengan 100%, ya, atau kemudian 1/4 kita kalikan dengan 100%, maka yang paling besar adalah 1/2 hasilnya. Jadi untuk menentukan mana persentase nitrogen yang paling besar, cari hasil bagi antara banyak atom nitrogen dengan MR senyawa yang paling besar. Ya, 1/2 itu kan lebih besar dari 1/4. Nah, maka jadinya coba lihat dalam tabel, pada senyawa C2H5NH2, ya, pada senyawa C2H5NH2 itu banyak atom N-nya cuma 1 ya. Maka jadinya 1/MR-nya 45. Ya. Kemudian pada senyawa CONH2 2 kali, ingat angka yang terdapat di luar kurung ya atau yang di pojok kanan bawah itu menggambarkan banyaknya atom yang terdapat di dalam kurung. Jadi 2 yang saya lingkari itu menggambarkan banyaknya atom H dan banyak atom N, sehingga banyak atom N pada senyawa CONH2 2 kali itu 2. Jadi 2/MR-nya 60, dapatnya 1/30, gitu ya. Lanjut, pada NH4NO3 banyak atom N itu 2, NH4NO3, ada N yang pertama, ada N yang kedua. Ya, berarti banyak atomnya 2 dibagi MR 80, jadinya 1/40. Pada C6H5NO2 ya, banyak atom N itu 1, berarti 1/MR-nya 1/23. Nah, pada senyawa terakhir C6H3NO2 3 kali, ingat ya, banyak atom N itu digambarkan dengan angka yang ada di pojok kanan bawah. Berarti kan 3. Banyak atom N-nya 3 dibagi MR-nya 213. Kalau kita sederhanain dapatnya 1/71. Maka banyak atom N dibagi MR yang paling besar hasil baginya adalah 1/30, sehingga persentase nitrogen yang paling besar terdapat pada CONH2 2 kali. Jawabannya yang B. Ada pertanyaan untuk soal nomor 34? Rafli, ada pertanyaan Rafli? Enggak, Pak, saya ngerti. Raja, Paham Kak sejauh ini. oke, kalau nggak ada pertanyaan ini saya hapus. Kita lanjut ke soal nomor 35. Ya, perhatikan tabel beberapa nilai entalpi pembentukan dari beberapa senyawa berikut. Ya. Jadi dalam tabel itu ada senyawa C3H7COOH, ada senyawa H2O, dan ada senyawa CO2 dengan masing-masing nilai delta H0F-nya. Untuk C3H7COOH nilainya adalah negatif 124,9, untuk H2O nilainya negatif 68,3, untuk CO2 delta H0F-nya adalah negatif 94,1. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besarnya entalpi untuk reaksi C3H7COOH tambah 5O2 menjadi 4CO2 tambah 4H2O. Ingat ya, di soal ini kalian sudah dikasih tahu reaksi setaranya. Ya, kalau belum,
kalian wajib menyetarakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena koefisien masing-masing zat atau senyawa kita butuhkan dalam proses perhitungan. Nah, lihat, untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi yang diketahui nilai perubahan entalpi pembentukannya atau delta H0F, rumusnya adalah delta H sama dengan sigma delta H0F produk atau sigma delta H0F yang ada di sebelah kanan dikurangi sigma delta H0F reaktan atau yang ada di sebelah kiri. Ya, ingat yang ada di sebelah kanan CO2 koefisiennya 4 dan ada H2O ya koefisiennya itu 4 juga. Di sebelah kiri ada CH3COOH koefisiennya 1, ada O2 koefisiennya 5. Ya, lanjut. Kenapa delta Hc? Ya, karena reaksi C3H7COOH yang ditambahkan dengan gas oksigen tergolong ke dalam reaksi pembakaran. Ya, jadi yang kita cari delta Hc. Ya. Delta Hc sama dengan di sebelah kiri itu ada CO2 dan ada H2O. Maka 4 kali delta H0F-nya CO2, ingat 4 itu koefisien CO2 ya. Tambah 4 kali delta H0F dari H2O ya, tutup kurung, kurang ya yang di sebelah kiri 1 kali delta H0F C3H7COOH tambah 5 kali delta H0F dari O2 ya. Oke, sekarang ingat ya, O2 ini ya, O2 itu merupakan molekul unsur. Sementara untuk delta H0F ya, ingat delta H0F itu kepunyaan senyawa. Ya, jadi molekul unsur itu tidak punya delta H0F atau delta H0F-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusi nilai yang ada pada tabel jadinya 4 kali negatif 94,1 tambah 4 kali negatif 68,3 tutup kurung kurang 1 kali negatif 124,9 tambah 5 kali 0. Ingat ya, kenapa O2 0 data H0F-nya? Karena O2 bukan merupakan senyawa, tapi O2 merupakan molekul unsur. Oke, kita masukkan lagi atau kita operasikan. Delta Hc sama dengan negatif 376,4 tambah negatif 273,2. Dikurang negatif 124,9 tambah 0. Maka dapatnya delta Hc sama dengan negatif 524,7 kilokalori. Jawabannya yang D. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 35. Silakan tanyakan kalau masih ada yang belum dimengerti. Ada pertanyaan? Tania, ada pertanyaan Tania? Enggak, Kak. Belum ada. Widya, ada pertanyaan nggak Widya? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Raja, nanya nggak Raja? Masih paham. Oke, kalau mau ada pertanyaan saya hapus lagi nih. Kita ke nomor 36 ya. Perhatikan profil energi untuk reaksi A fasa gas tambah B fasa gas menjadi AB fasa gas. Pertanyaannya adalah nilai yang berubah jika reaksi tersebut ditambahkan katalis. Apakah 1, 2, 3, 1 dan 2 atau 2 dan 3. Nah, caranya adalah gini ya. Ingat, katalis itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi suatu zat. Laju reaksi suatu percobaan. Ya. Nah, ingat ya, katalis itu akan bereaksi sama reaktan yang kalian campurkan. Misalnya kayak tadi A tambah B, itu kan direaksikan. Misalnya ada katalis D ditambahkan. Maka katalis D itu akan ikut bereaksi dengan A dan B.
Tetapi pada akhir reaksi itu si katalis tadi akan kembali dalam bentuk semula, kembali dalam bentuk awalnya, itu dia tadi. Jadi dia ikut bereaksi, tapi di akhir reaksi akan menjadi dirinya sendiri, akan menjadi dirinya kembali. Gitu ya. Nah, apa fungsi katalis? Ya, jadi katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi atau EA dengan memperbanyak tahap-tahap reaksi. Ingat ya, EA itu nilainya dari posisi awal reaktan itu sampai ke puncak, ya, ke puncak. Jadi bagian 2 ini disebut sebagai EA, ya. Jadi ingat ya, kalau mau melihat EA, lihat dari titik awal reaktannya sampai ke titik puncak, gitu ya. Nah, coba lihat gambar di bawah, itu ada 2 jenis grafik, ya. Yang paling tinggi puncaknya itu berarti reaksi A tambah B menjadi AB tanpa menggunakan katalis, makanya EA-nya lebih besar, ya. Sementara kalau kita tambahkan katalis, puncaknya itu akan menurun, ya, tapi puncaknya jadi lebih banyak. Makanya ada bahasa menurunkan energi aktivasi, artinya puncak yang lebih tinggi tadi itu akan turun, ya, dengan memperbanyak tahap-tahap reaksi. Yang tadinya cuma 1 puncak itu jadi 2 puncak, artinya ada 2 tahap reaksi, gitu ya. Nah, otomatis kalau kita lihat tanda panah yang sampai ke puncak, yang ketika tambahkan katalis berubah, jawabannya adalah 2/3, ya. 2/3 itu akan berubah ketika reaksi A tambah B menjadi AB menggunakan katalis. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Ada pertanyaan soal nomor 36? Jadi ingat ya, kalau tambah katalis, maka yang bagian 2 itu jadi seperti ini, bagian 2, berarti kan berubah. Yang bagian 3 itu jadi seperti ini, ya, itu berubah juga. Kenapa? Karena tinggi puncaknya berubah ketika menggunakan katalis. Ya, sementara 1 ini kan nggak berubah, karena dia tinjauannya tidak sampai di puncak, hanya dari titik produk sampai reaktan. Seperti itu ya. Jadi yang berubah itu hanya 2 dan 3. Jawabannya yang E. Ingat ya, ini puncak yang baru ya. Itu puncak yang baru ya. Kalau menggunakan katalis. Ada pertanyaan untuk soal nomor 36? Gabriel, ada pertanyaan Gabriel? Oke, kalau nggak ada ini saya hapus, ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 37, ya. Nomor 37. Perhatikan reaksi berikut, ya. CO2 fasa gas tambah H2 fasa gas, ya, dalam reaksi bolak-balik membentuk CO fasa gas tambah H2O fasa gas. Delta H untuk reaksi ini bertanda positif. Ingat ya, delta H-nya bertanda positif. Kemudian katanya, oke, silakan lanjutkan ya. Kemudian katanya ada beberapa perlakuan yang diberikan terhadap reaksi tersebut. Yang pertama, volume diperbesar. Yang kedua, suhu dinaikkan. Yang ketiga, tekanan diperkecil. Dan yang keempat, penambahan gas hidrogen. Ya, jadi ingat ya, ini adalah gas hidrogen. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, perlakuan mana saja dari keempat yang di atas itu yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke arah produk. Ingat, kalau bergeser ke arah produk, artinya bergeser ke arah kanan. Bergeser ke arah CO dan juga H2O. Kalau bergeser ke arah reaktan, artinya bergeser ke arah kiri. Atau bergeser ke arah CO2 sama H2. Oke, sekarang lihat di bawah. Kita reaksi CO2 tambah H2, ya, dalam reaksi bolak-balik membentuk CO tambah H2O. Reaksi ini mempunyai delta H bertanda positif.
Kalau suatu reaksi kesetimbangan itu bertanda positif, artinya posisi di sebelah kanan atau posisi produknya itu adalah posisi endoterm. Sementara di sebelah kiri atau reaktannya adalah eksoterm. Nah, bagaimana kalau delta H-nya tandanya negatif? Nah, sebaliknya berarti kalau delta H suatu reaksi kesetimbangan bertanda negatif, maka di sebelah kanannya adalah posisi eksoterm, di sebelah kiri adalah posisi endoterm. Jadinya posisi endo sama ekso dalam suatu reaksi kesetimbangan tergantung dari tanda delta H-nya, ya. Delta H positif di mana endo di mana ekso, tanda delta H negatif di mana endo di mana ekso. Kemudian kalau kita lihat ya, N itu ingat N itu adalah koefisien gas. Ingat ya, yang kita perhitungkan hanya koefisien gas saja. Aqueous, liquid sama solid itu tidak diperhitungkan ya. Kenapa sebelah kiri N-nya 2? Karena koefisien CO2 1, koefisien H2 juga 1, maka N-nya 2. Di sebelah kanan koefisien CO1, H2O 1, maka di sebelah kanan juga N-nya 2. Nah, sehingga untuk reaksi ini delta N, apa itu delta N? Jumlah koefisien gas yang ada di sebelah kanan dikurangi dengan jumlah koefisien gas yang ada di sebelah kiri. 2 kurang 2 itu sama dengan 0. Nah, ingat bahwa untuk reaksi kesetimbangan yang delta N-nya sama dengan 0, ingat delta N itu sama aja dengan koefisien gas di kanan sama dengan di kiri. Entah itu 11, 22, 33, dan seterusnya, yang jelas sama koefisien kanan dan kiri gasnya. Nah, maka perubahan volume dan tekanan tidak akan berpengaruh, tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Saya ulangi ya, untuk reaksi kesetimbangan yang koefisien gas kiri kanannya sama atau dengan bahasa lain delta N-nya sama dengan 0, ya, perubahan volume dan tekanan tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Maka jawab perlakuan 1 dan 3 itu pasti salah. Entah volumenya diperbesar atau volume diperkecil, tekanan diperkecil, tekanan diperbesar, maka untuk reaksi ini tidak akan berpengaruh, ya. Jadi 1, 3 salah, ya. Yang kedua perlakuannya adalah suhu dinaikkan. Ingat ada konsep, jika suhu sistem dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Begitupun sebaliknya, maksudnya kalau suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, karena perlakuan kedua suhu dinaikkan yang menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, untuk reaksi ini endoterm di kanan, endoterm itu produk, maka nomor 2 benar sesuai pertanyaan. Kalau nomor 2 benar, 4 pasti benar, sehingga jawabannya C. Ya, ingat tanpa perlu dibuktikan. Tapi kalau mau dibuktikan bisa juga. Ya, ingat maksud nomor 4 penambahan gas hidrogen artinya kita memperbesar konsentrasi zat yang ada di sebelah kiri sesuai posisinya hidrogen. Saya ulangi ya, penambahan gas hidrogen artinya kita memperbesar konsentrasi zat yang ada di sebelah kiri. Nah, konsepnya apabila konsentrasi zat di sebelah kiri diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Jadi konsentrasi zat sebelah kiri diperbesar, kesetimbangan ke kanan. Sebaliknya, kalau konsentrasi zat kanan diperbesar, maka bergeser ke kiri. Jadi 4 juga benar. Ya, H2 diperbanyak, berarti kita memperbesar konsentrasi zat sebelah kiri, kesetimbangannya akan ke arah CO sama H2O atau ke arah produk. Maka jawabannya 2 sama 4, yaitu yang C. Ada pertanyaan untuk soal nomor 37? Silakan ditanyakan pada pertanyaan. Itu maksudnya ditambahin hidrogen di kiri doang atau Ya, di kanannya juga? Jadi kan gini ya, kita kan awalnya mereaksikan CO, jadi ada suatu wadah,
masukkan CO2, masukkan H2. Nah, wadah ini kan dihubungkan oleh suatu kayak apa gitu selang ya, untuk menampung si CO sama H2O produknya. Nah, ketika sudah apa namanya, terjadi reaksi antara CO2 sama H2, maka terbentuklah CO sama H2O. Suatu saat itu akan ada dalam posisi kesetimbangan mereka. Jadi konsentrasi CO2 sama H2 tetap, CO sama H2O juga tetap. Jadi ingat ya, kondisi setimbang itu artinya jumlah semua zat dalam reaksi tidak lagi berubah meskipun waktu terus berjalan, gitu ya. Nah, suatu saat kita menambahkan lagi H2 ke wadah yang di sebelah kiri. Artinya kita akan memperbanyak jumlah zat yang ada di sebelah kiri. Berarti kan terganggu kesetimbangannya, ya. Dengan kata lain di sebelah kiri ini lebih banyak. Maka untuk mencapai kesetimbangan pasti ada beberapa reaktan yang akan menjadi produk lagi, sehingga dengan bahasa lain kesetimbangannya ke kanan, ya, terbentuk lagi si CO sama H2O. Enggak, maksudnya H2-nya tahu bakal ditaruh di sebelah kiri itu dari mana ya? Oh, tergantung posisi reaksinya. Bisa aja nanti di soal CO tambah H2O menjadi CO2 sama H2. Posisi reaksinya, Rafli ya, H2 itu ada di sebelah kiri tanda panah. Itu. Bisa saja CO2 sama H2 di sebelah kanan. Ya, tergantung si pembuat reaksi, bagaimana dia membuat reaksinya ya. Atau menuliskan, pembuat soal ya, bagaimana menuliskan reaksi dalam soal. Jadi H2 itu di sebelah kiri yang saya lingkari, Rafli ya. Itu kan di sebelah kiri kamu, di sebelah kiri tanda panah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tarisa, ada pertanyaan Tarisa? Enggak, Kak. Ada. Kania, ada pertanyaan Kania? Belum ada sampai sini. Oke, nanti saya hapus ini ya. Jawabannya 2 sama 4 yang C. Oke, lanjut. Nomor 38 ya. Soal nomor 38, sebanyak 22,2 gram CaCl2 ya, yang MR-nya 111 dilarutkan dalam 100 gram air, dalam 200 gram air yang KB-nya 0,52 derajat Celcius per molar. Ya. Pertanyaannya, berapakah titik didih larutan yang terbentuk? Ya. Berapa TB larutan yang terbentuk? Nah, di sebelah kanan itu ada ilustrasi 22,2 gram CaCl2. Jadi ingat, CaCl2 itu merupakan zat terlarut. Ya, anggap aja dalam gelas kimia itu sudah ada air sebagai pelarutnya. Ya, saya masukkan CaCl2 zat terlarut ke dalam gelas kimia yang berisi air sebagai pelarut, diaduk sampai semuanya larut, sampai homogen, terbentuklah suatu larutan. Jadi, apa itu larutan? Campuran homogen antara zat terlarut dengan zat pelarut. Dalam hal ini, zat terlarutnya adalah CaCl2 dan zat pelarutnya adalah air. Terus ingat juga bahwa titik didih larutan itu selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut. Nah, di sini pelarut yang digunakan adalah air. Ya, titik didih pelarut itu simbolnya TB0. Ya, air TB0-nya itu sama dengan 100 derajat Celcius. Jadi ingat ya, kalau tidak ada di soal titik didih air, ingat aja ini adalah sudah pengetahuan umum ya, bahwa TB-nya air atau TB0 air sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, otomatis jawaban A dan B itu paling salah. Karena kalau lebih tinggi dari 100, harusnya jawabannya di atas 100. Ya. Ingat yang dalam kotak ya, titik didih larutan sesuai pertanyaan itu selalu lebih tinggi dari titik didih larut. Berarti lebih besar dari 100. Ya. Nah, rumus untuk mencari TB atau titik didih larutan, pertama-tama kita cari tahu dulu
berapa delta TB atau berapa kenaikan titik didih dari pelarut air ketika ditambahkan CaCl2 ya. Rumusnya Kb kali molalitas kali I. Kenapa kali I? Karena CaCl2 merupakan zat yang bersifat elektrolit. Ingat ya, CaCl2 ini ya, merupakan zat yang bersifat elektrolit kuat. Ya. Ingat, kalau suatu zat termasuk elektrolit kuat, maka nilai I atau nilai faktor Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ion. Saya ulangi ya, nilai I untuk suatu zat yang termasuk kuat elektrolitnya itu sama dengan jumlah ionnya. Sehingga kita jabarkan dulu apa itu molalitas. Delta TB sama dengan Kb kali molalitas adalah massa zat terlarut, yaitu CaCl2, dibagi MR zat terlarut, yaitu CaCl2, kali faktor konversi 1000, dibagi massa pelarut, yaitu air, kalikan dengan I. Kita masukkan semua nilainya. Delta TB sama dengan 0,52 kali 22,2 dibagi 111 dikali 1000 dibagi 200 kalikan dengan 3. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kali 3? Ya, karena tadi I dari CaCl2 itu sama dengan jumlah ionnya. Kita tahu Ca-nya 1, Cl-nya ada 2. Maka jumlah ion pada CaCl2 itu sebanyak 3. Maka nilai I-nya sama dengan 3. Kalau kita hitung, dapat delta TB sama dengan 1,56 derajat Celcius. Nah, langkah terakhir kita mencari TB. Delta TB itu sama dengan titik didih larutan atau TB dikurang titik didih larut atau TB 0. Nah, kita mencari TB. Ya, TB sama dengan delta TB tambah TB 0. TB sama dengan 1,56 tambah 100, maka dapat TB-nya 101,56 derajat Celcius. Jawabannya yang E. Oke, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 38. Ada pertanyaan Raffi nomor 38? Enggak, Kak. Naya, ada pertanyaan nggak Naya nomor 38? Enggak ada Kak, paham Kak. Oke, kalau nggak ada ini saya hapus lagi. Ya. Kita lanjut ke nomor 39. Suatu wadah berisi 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar. Pertanyaannya adalah larutan yang dapat digunakan atau larutan mana dari jawaban A, B, C, D, E kalau kita campurkan dengan CH3COOH itu akan membentuk buffer atau penyangga dalam wadah yang tadi berisi CH3COOH. Oke, kata kuncinya ada 2. Ingat ya, larutan CH3COOH tergolong ke dalam suatu asam lemah. Ingat ya, CH3COOH adalah suatu asam lemah. Nah, untuk membuat larutan buffer dari suatu asam lemah, caranya adalah kalian harus mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Oke, kata kunci pertama, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Asam lemahnya adalah CH3COOH, basa kuatnya yang mana? Basa kuatnya jawaban C, D, dan E. Otomatis jawaban A dan B salah. Karena jawaban A dan B ini, ya, HCl sama HNO3 merupakan zat yang tergolong ke dalam asam kuat. Nggak pernah ada pembuatan buffer, asam lemah, campur asam kuat. Ya. Sementara jawaban C, D, sama E, ini ketiganya adalah basa kuat. Ya. Jadi BaOH 2 kali, NaOH, dan juga KOH
ini termasuk ke dalam basa kuat. Ya, jadi ketiganya bisa jadi benar. Kemudian ada syarat kedua. Ya. Syarat kedua adalah jumlah mol ion H+ yang berasal dari asam lemah itu harus lebih besar dibandingkan jumlah mol ion OH- yang berasal dari basa kuat. Ingat ya, syarat keduanya adalah jumlah mol ion H+ dari asam lemah berarti dari CH3COOH harus lebih besar dari jumlah mol ion OH- yang berasal dari ketiga basa yang ada di jawaban. Berarti harus lebih besar dari BaOH 2 kali, NaOH dan juga KOH. Nah, cari tahu ya, cari tahu jumlah mol ion H+ dalam CH3COOH. Rumusnya adalah konsentrasi dari CH3COOH kali volume CH3COOH kalikan dengan berapa valensi H+ atau berapa jumlah H yang terdapat dalam CH3COOH. Konsentrasi CH3COOH adalah 0,1 molar, volumenya adalah 100 ml dan jumlahannya 1. Maka kita dapatkan mol H+ dalam CH3COOH adalah 10 milimol. Nah, selanjutnya kita menghitung mol OH- yang berasal dari BaOH 2 kali dan NaOH dan KOH pakai rumus yang sama. M besar kali V besar, tapi kalikan valensi OH-. Nah, di sini ya volumenya BaOH 2 kali 50 ya, kita kalikan dengan konsentrasinya 0,1 dapatnya 5, kemudian kali jumlah OH-nya ya, jumlah OH-nya ada 2, maka kita dapatkan mol OH- BaOH 2 kali adalah 10. Selanjutnya pada KOH volumenya 50 ml, pada NaOH volumenya 50 ml, konsentrasi NaOH-nya 0,1 molar dikalikan dapat 5, jumlah OH-nya ada 1. 5 kali 1 itu sama dengan 5. Kemudian untuk KOH, jumlah mol ion OH-nya adalah volume KOH 50 ml kali konsentrasi KOH 0,2 molar kali jumlah OH-nya 1. Maka dapatnya adalah 10. Nah, tadi syaratnya jumlah mol ion H+ dari CH3COOH harus lebih besar dari jumlah mol OH- yang berasal dari basa kuat. Maka kalau kita lihat 10 milimol itu lebih besar dari 5, sehingga jawabannya yang D, yaitu 50 ml lautan NaOH 0,1 molar. Ya, jawabannya yang D. Ada pertanyaan untuk soal nomor 39? Silakan tanya kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Akmal? Enggak, Kak. Ada. Maharanti ada pertanyaan? Rafli, nanya nggak Rafli? Enggak, Kak. Oke, ini saya hapus ya. Saya hapus. Kita bahas soal terakhir kemungkinan ya. Ini waktunya udah 11.28 ya. Saya nggak bahas nomor 40 ya. 40 ini menurut saya sulit dijelaskan kalau di PJJ. Ya, apalagi kalau harus dijelaskan dalam satu slide. Ya, ini kalau mau dijelaskan dalam 2 slide. Tapi ntar bingung melihat datanya ya. Jadi nanti kalau insya Allah kalau ada pertemuan tatap muka, ini nanti dibahas ya tatap mukanya. Ini agak panjang pembahasannya ya, bisa 2 slide mau dibahas. Saya nggak bisa buat dalam bentuk singkatnya karena panjang aja masih belum pasti paham, apalagi disingkat-singkat ya. Jadi ini saya skip nomor 40, nomor 41 ya. Klor memiliki bilox terendah, ingat ya, ada soal katanya klor atau Cl mempunyai bilox paling minimal atau paling rendah -1 dan bilox paling tinggi atau maksimalnya adalah +7. Ya. Pertanyaannya adalah spesies di bawah ini yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor. Ingat ya, yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor adalah jawabannya A Cl-, B ClO-, C ClO3-, D ClO4-, dan E Cl2.
Nah, pertama-tama harus tahu dulu apa itu reduktor. Jadi reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Ingat ya, reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, pertanyaannya, apa saja ciri-ciri ya terjadinya suatu reaksi oksidasi? Nah, salah satu cirinya adalah terjadi ya atau bilangan oksidasi atau biloxnya akan mengalami kenaikan. Ingat, tadi ya, salah satu ciri terjadinya reaksi oksidasi adalah bilox atau bilangan oksidasi mengalami kenaikan. Nah, oleh karena pertanyaan pada soal, yaitu spesies yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor, ingat ya, spesies yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor, maka yang dimaksud adalah spesies yang mengandung atom klor dengan bilox paling maksimal atau bilox tertinggi. Kenapa? Karena tadi ya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, salah satu ciri dari oksidasi, biloxnya naik. Otomatis kalau Cl, biloxnya sudah maksimal, sudah mentok paling tinggi, dia tidak bisa akan naik lagi ya, nggak bisa naik lagi, sudah mentok. Berapa bilox Cl paling maksimal? Plus 7. Maka cari tahu dari jawaban A sampai E, mana bilox Cl yang plus 7. Oke, kita hitung satu. Cl min. Cl min adalah ion, ya. Biloxnya ion itu sama dengan bilangan muatannya. Berarti sama dengan -1. Nah, Cl min ini adalah spesies yang tidak dapat bertindak sebagai oksidator. Karena oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksi itu biloxnya pasti turun. Nah, -1 itu bilox paling rendah dari si Cl. Maka -1 tidak bisa lagi turun menjadi -2. Jadi -1 itu sudah bilox paling maksimal. Maka Cl min tidak bisa mengalami reduksi, Cl min tidak bisa bertindak sebagai oksidator. Nah, selanjutnya Cl2 atau jawaban yang E. Cl2 adalah unsur bebas. Biloxnya unsur bebas itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga 4 sama 5, ClO min, ClO3 min, dan ClO4 min, ketiganya adalah molekul ion. Jadi ingat ya, kalau ion itu artinya atom yang bermuatan, sementara kalau molekul anion artinya ada atom dengan atom itu bergabung berbeda tapi dia bermuatan. Seperti SO4 2-, Cr2O7 2-. Itu namanya molekul ion karena tergabung atau tersusun dari beberapa atom ya. Nah, pada ClO min, pada ClO3 min dan pada ClO4 min jumlah dari bilox Cl sama O. Jadi kalau kita menjumlahkan bilox Cl sama bilox O, itu totalnya harus sama dengan bilangan muatan. Nah, karena bilangan muatannya -1, maka total bilox Cl sama O dalam ketiga molekul tersebut harus sama dengan -1. Nah, ingat biloxnya O secara umum -2, termasuk dalam ClO min, ClO3 min, dan ClO4 min. Jadi biloxnya O -2 tambah berapa? Kira-kira -1. Ya, maka Cl pada ClO min biloxnya +1. Kemudian pada ClO3 min ada 3 O, berarti -2 biloxnya 1 O kali jumlah O-nya 3, berarti kan -6. -6 tambah berapa supaya -1? Tambah +5. Berarti biloxnya Cl +5 masih bisa naik. Ingat ya, +5 itu belum maksimal, berarti dia masih bisa naik lagi. Ya, ClO4 min, ya ada 4 O, biloxnya 1 O -2 kali 4 -8. Tambah berapa supaya totalnya -1 tambah +7. Oh, ternyata biloxnya Cl pada ClO4 min itu sudah paling tinggi, sudah paling maksimal. Maka Cl di situ tidak bisa lagi mengalami oksidasi. Dia bisa mengalami reduksi atau turun. Sehingga ClO4 min adalah spesies yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor atau yang tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Ada pertanyaan soal nomor 41.
Ada pertanyaan soal nomor 41, ini soal terakhir. Karena waktunya udah lewat. Rafli nanya nggak Rafli? Enggak, Kak. Widya nanya nggak Widya? Belum ada. Ya, Naya? Belum Kak, udah paham. Raja nanya nggak Raja? Paham, Kak. Nah, Gabriel? Oke. Maharanti, ada pertanyaan nggak? Enggak Kak. Alvita, ada pertanyaan? Enggak Kak. Tarisa, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada. Akmal, ada pertanyaan Akmal? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Ya, kita bahas sampai nomor 41. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Terima kasih, Kak.